Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam serial training simulasi energi. Kali ini saya akan membahas masalah instalasi Energy Plus. Ketika kita memasang atau menginstal program Energy Plus, maka Energy Plus akan menyalin banyak folder pendukung selain tentunya program instalasi Energy Plus itu sendiri. Secara spesifik, saya akan memperkenalkan folder instalasinya ada di mana dan isinya apa saja, dan kemudian saya akan mengeksplorasi beberapa folder yang perlu kita perkenalkan sejak dari awal. Ya, kita mulai dengan memperkenalkan di mana folder itu ya. Yang pertama adalah ketika kita menginstal, maka Energy Plus akan mengcopy sebuah folder di drive C. Ini kalau kita tidak mengubah parameter default selama instalasi ya. Maka di C akan ada sebuah folder berjudul Energy Plus, kemudian diikuti dengan nama versinya. Ya, saya sudah menginstal banyak versi. Yang akan kita pakai adalah versi terakhir per saat ini, yaitu versi 95. Ya. Kita lihat versi 95 di sini, di dalamnya pun ada banyak folder ya. Kita lihat di sini ada banyak folder, dataset, documentation, example files, dan lain-lain ya. Ini ada banyak folder yang kita mungkin tidak akan pernah mengaksesnya ya, kecuali beberapa folder yang penting buat kita selama menggunakan Energy Plus. Yang pertama yang akan kita lihat adalah folder weather data ya. Folder weather data saya membiasakan diri, dan ini juga saya pikir perlu kita biasakan bersama untuk menyimpan folder data iklim ya, data iklim untuk kita melakukan simulasi di folder ini. Jadi C Energy Plus / weather data. Jadi semua data iklim yang kita download, nanti kita akan simpannya di sini supaya kita ada keseragaman ya. Tentunya bisa kita simpan di mana saja, Energy Plus tidak masalah, asal kita bisa menspesifikasi foldernya di mana gitu. Nah, by default di sini sudah ada beberapa weather data yang disertakan dalam file instalasi, semuanya dari Amerika ya. Nah, ini kita lihat ada USA, California, San Francisco, USA, Colorado, Golden, kemudian USA, Florida, Tampa, USA, Illinois, Chicago, dan Sterling, Washington Dulles Airport. Ini beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5 weather file yang datang dengan file instalasi. Kita FYI dulu ya, for your information, bahwa weather data ada di sini. Tipe filenya apa saja, misalnya ini ada EPW, ada .ddy, ada .stat, apa itu nanti kita akan jelaskan pada sesi khusus tentang weather data. Kali ini kita hanya memperlihatkan bahwa kalau kita menyimpan weather data sebaiknya di sini. Bisa di tempat lain, tidak masalah, tapi untuk keseragaman kita akan menyimpannya di sini kalau kita nanti mengunduh data iklim dari online ya, dari internet. Kita akan mengunduh, terutama kita akan memakai data iklim untuk Jakarta selama training ini. Kemudian kita pindah lagi ke folder. Saya mulai dulu dari example files ya. Example files itu adalah semua contoh-contoh tentunya, namanya juga example.
Tetapi semua contoh ini sudah dirancang untuk mengcover semua fitur-fitur Energy Plus. Jadi misalnya bagaimana mendefinisikan daylighting, pencahayaan alami di Energy Plus. Kita tinggal searching daylighting, nanti akan keluar contoh file yang mana yang mengangkat fitur daylighting. Nah, ini sudah dibuatkan. Jadi kalau kita mau belajar dari example file saja, itu sudah relatively sudah cukup. Ya. Tapi tentunya kita tidak perlu membuka semua example files. Nanti kita akan pilih mana saja yang kita perlukan dari example files ini untuk mempelajarinya sesuai dengan tujuan dari training kita saat ini. Ya. Jadi ini adalah seluruh examples yang bisa kita pakai untuk belajar atau mengcopy paste contoh file. Jadi nanti kalau kita bekerja dengan Energy Plus di dalam text mode ya, kita akan mengetik parameter-parameter input. Tetapi kita tentunya tidak mau mengetik setiap informasi. Kita mencari snippet mana yang kita perlukan dan kita copy dari file ini. Ya. Nanti kita akan lihat isinya seperti apa, tapi sekarang kita beralih dulu ke folder yang lain, yaitu saya akan fokus ke dataset dan documentation. Kita lihat dulu dataset. Ya, dataset ini berisi berbagai informasi yang bisa kita copy untuk input kita. Ya. Saya ambil contoh, ini ada file Esri 2005 HOF Materials. Ya. Saya buka dengan Notepad++. Nah, di sini kita lihat Esri 2005 HOF Materials. HOF itu adalah Handbook of Fundamentals. Jadi Handbook of Fundamentals dari Esri edisi tahun 2005. Di situ ada di handbook tersebut ada properti thermal, ya, sifat thermal dari berbagai material, dan itu sudah diterjemahkan ke dalam input Energy Plus di file ini. Ya. Jadi misalnya di sini ada construction, ya, nanti kita akan lihat apa artinya construction. Light exterior wall. Light exterior wall itu terdiri dari lapisannya, ada metal surface, ada insulation board, ada gypsum board, ya, dan seterusnya. Ya. Misalnya ini ada light floor misalnya, ya, ada acoustic tile, ada ceiling airspace, ada lightweight concrete beton. Ya. Nah semua label seperti ini ya, ada F16, ada F05, ada M11 dan seterusnya. Itu adalah kode-kode yang bisa kita telusuri dan nanti merujuk kepada sebuah entry di tabel material di Handbook of Fundamentals dari Esri. Jadi silakan nanti dibuka kalau punya Handbook of Fundamentals dari Esri. Ada sebuah tabel di bab khusus tentang material. Nah, nanti kita bisa lihat semua parameter yang dicantumkan di sini. Ya. Ini misalnya kita lihat ada construction yang memakai material ini ya. Nah, ini kita cari ke bawah ya. Kita lihat di bawahnya di sini. Ya. Kalau lightweight concrete, nah di sini ada properti thermal, ya, sifat thermal dari lightweight concrete itu. Jadi kita perlu conductivity, kita perlu density, kita perlu specific heat. Untuk material apa saja kita perlu tiga informasi utama ini, dan ini sudah diberikan oleh Energy Plus ya. Defaultnya adalah seperti itu, dan tentunya ini adalah lightweight concrete. Kita bisa nanti mencari yang heavyweight concrete misalnya, ini seperti ini. Heavyweight concrete dia apa bedanya nanti bisa dibandingkan. Dan kalau kita pakai ke simulasi itu nanti akibatnya apa, nanti kita bisa lihat perbedaan-perbedaannya. Ya. Ini tentang material. Ya, kita berpindah lagi. Misalnya
chiller, ya chiller. Kita lihat chiller. Di sini ada data chiller yang merujuk kepada merek-merek tertentu. Ya. Nah, tapi ya harap dimaklumi saja karena Energy Plus ini sudah mungkin ada 20 tahun lebih lah ya, gitu. Sehingga di sini disebutkan ya bahwa data kurva kinerja chiller itu dikumpulkan dari tahun 91 sampai 2001. Gitu. Jadi berhenti di tahun 2001. Tentunya chiller-chiller yang generasi sekarang ini lebih efisien daripada yang sudah dibuatkan di sini. Ya. Tetapi kita bisa menggunakan ini sebagai contoh. Ya. Jadi ini merek-merek terkenal. Ini disebutkan mereknya. Ini mohon maaf saya tidak promosi ya, tetapi ini menunjukkan bahwa berbagai merek yang di luar sana itu kita bisa mintakan karakteristik kinerjanya dan kita buatkan bagaimana caranya supaya itu bisa dimodelkan di Energy Plus. Ya, ini berbagai merek misalnya McQuay, York, Carrier, Trane, dan seterusnya merek-merek lain kita bisa masukkan di sini. Ya. Bagaimana mendefinisikannya? Tentunya ini saya hanya memperlihatkan saja bagaimana caranya mendefinisikan ya. Tentunya ini ada keterangannya di sini misalnya chiller yang satu ini. Ya, jadi ada definisi chillernya seperti ini dan kemudian diikuti dengan kurva. Ya, jadi ada kurva kinerja. Ya, jadi ini disebutkan di sini kurvanya adalah antara cooling capacity dengan temperatur. Jadi apa efek temperatur terhadap cooling capacity ya, dan seterusnya ini adalah energy input terhadap kurva terhadap temperatur. Jadi berbagai macam kurvanya itu dibuatkan sehingga Energy Plus bisa dengan robust mengikuti perubahan-perubahan temperatur, perubahan beban pendinginan untuk mengeluarkan prediksi konsumsi energi dari chiller. Gitu. Ini tentang chiller. Dan kemudian kita lihat contoh lagi yang lain, misalnya ini ada macam-macam ya, misalnya ada saya ambil contoh satu lagi, precipitation. Ya, ini data hujan, itu. Ya, misalnya ini data hujan untuk Anchorage. Ya, di Alaska. Bagaimana cara mendefinisikan secara detail kejadian hujan? Ya. Nah, ini ada schedule-nya. Ya. Ada schedule-nya untuk sepanjang tahun. Dan ini panjang ini, ya, panjang sekali. Ini untuk beberapa lokasi di Amerika. Tentunya kita bisa menggunakan data iklim dari Indonesia dan kita bisa buatkan data curah hujan seperti yang didefinisikan di sini. Dan kemudian yang terakhir saya ingin tampilkan adalah window glass material. Ini saya window construct ya. Coba kita lihat window construct dulu. Nah, window construct di sini kita bisa melihat berbagai konstruksi kaca ya, konstruksi kaca, dan di sini disebutkan bahwa kacanya itu di spesifikasi berdasarkan U value, SC, SHGC ya, dan seterusnya ya. Ini ada kaca yang U value-nya 5,8, SHGC-nya sekian. Nah, ini kita lihat bahwa dia adalah single clear low E iron 5 mm. Ya. Dan dia menggunakan kaca ini. Ya. Data kacanya itu diambil dari window glass material. Nah, ini tersedia di Energy Plus ya, berbagai kaca ini.
bisa kita akses. Silahkan nanti dieksplorasi sendiri. Tetapi khusus untuk kaca, kita akan menggunakan sebuah program dari LBNL, Lawrence Berkeley National Lab, yaitu LBNL Window, ya. Bukan Microsoft Windows, tapi LBNL Window, untuk mengambil sifat-sifat kaca, ya, thermal properties dari kaca. Itu. Tapi saya hanya ingin menjelaskan bahwa dalam instalasi Default Energy Plus ini sudah tersedia. Nah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah folder documentation, dan kita wajib hukumnya untuk paham dengan isi dari folder documentation ini. Ya. Saya hanya ingin menjelaskan beberapa file saja. Ya, di sini ada macam-macam ya. Ada ini di bawah ada tips and tricks of using Energy Plus. Silahkan dibaca sendiri. Ini sangat informational ya. Bisa dibaca dan sebagai FYI aja bagaimana menggunakannya. Kemudian ada getting started using Energy Plus. Silahkan dipakai ya, dilihat. Dan ini ada ada tutorialnya. Silahkan diikuti. Tapi ya, karena kita sudah mengikuti training ini, mungkin tidak terlalu perlu dengan tutorial yang di sana itu. Ya. Tapi menarik juga untuk dilihat. Silahkan, bahwa ini resource yang available, bisa kita gunakan. Nah, saya dalam kesempatan ini ingin fokus ke dua dokumentasi, ya, dua manual yang sudah diberikan kepada kita. Yang pertama itu adalah engineering reference. Ya, ini besar filenya, 22 mega. Ya, 22 megabyte. Dan kalau kita buka, ya, kita bisa lihat bahwa dia isinya adalah 1.700 halaman. Ini semua keterangan tentang Energy Plus ada di sini. Ya, sebaliknya juga. Kalau tidak ada di sini, berarti tidak ada di Energy Plus. Jadi semuanya ada di sini. Kalau kita mau menggunakan Energy Plus. Engineering reference itu adalah mendokumentasikan semua model yang dipakai di Energy Plus. Jadi Energy Plus itu adalah alat simulasi ya. Kita sudah paham apa itu simulasi dan apa itu modeling, apa itu model. Kalau belum paham, silahkan ikuti video saya yang sebelum ini supaya kita paham bagaimana cara kerjanya Energy Plus. Dan di sini ini disebutkan ya semua model yang dipakai di dalam Energy Plus. Nah, di sini saya ambil contoh misalnya tentang air heat balance ya, tentang infiltrasi. Ya, infiltrasi itu adalah udara yang masuk tanpa disengaja. Jadi tidak sengaja kita masukkan, tetapi dia masuk juga. Kenapa? Ya macam-macam, karena ada tekanan dari luar, karena ada kecepatan angin dan lain-lain. Ya. Model yang dipakai bagaimana? Ini dituliskan di sini. Persamaan 84. Persamaan 84. Infiltration, cara menghitungnya adalah ada schedule-nya. Di sini kita lihat ya, di persamaan ini adalah infiltration, F schedule, kemudian ada delta T, dan ada wind speed. Ini parameter utamanya. Jadi ada perbedaan temperatur antara dalam dan luar, dan kemudian ada juga faktor wind speed, kecepatan angin pada saat itu. Jadi disebutkan Energy Plus menghitung infiltrasi ini begini caranya. Dan kalau nanti kita buka source code-nya Energy Plus, kita telusuri, kita akan menemukan persamaan ini di dalam source code itu. Sehingga poinnya apa? Kalau kita mau menggunakan model yang lain tentang infiltrasi, kalau kita misalnya sudah melakukan studi sendiri, wah untuk Indonesia persamaan infiltrasinya beda Pak, oke. Buatkan model sendiri, buatkan persamaannya, dan itu dengan mudah ya dalam tanda petik ya,
mudah kita gantikan. Dan kita bisa pakai apapun itu. Itu yang pertama, kenapa dokumen ini sangat penting. Ya, kalau kita tidak suka modelnya, ganti. Ya, namanya juga Energy Plus kan open source. Jadi source code-nya kita bisa dapatkan dan kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Nah, yang kedua, poin yang saya ingin sampaikan dalam masalah engineering reference ini adalah referensinya. Ini yang membuat saya kenapa kita tidak perlu lagi mengulang sejarah lah gitu. Kan banyak, Pak, kenapa kita pakai programnya Amerika? Kenapa Indonesia tidak membuat sendiri? Lah, apakah kita harus mengulang sejarah yang sudah 40 tahun itu? Kita tinggal pakai saja, source code-nya ada. Kalau mau mengganti modelnya kita tidak suka, kita ganti modelnya saja. Tapi engine-nya itu sudah jadi. Dan kita lihat di sini, infiltrasi itu model yang pertama kali itu ada di tahun 63. 63. Itu yang pertama kali dipakai. Dan kemudian Pak Sherman ini ya, ada model namanya Sherman-Grimsrud. Itu mengimplementasikannya pertama di tahun 80-an, dimasukkan ke dalam software simulasi energi. Di tahun 80-an orang sudah memasukkan model infiltrasi ini. Dan kemudian divalidasi lagi. Divalidasi lagi ini tahun 98. Ada field validation of equation of stack and wind driven air infiltration calculation. Itu sudah divalidasi. Jadi Energy Plus itu istilah zaman sekarangnya itu bukan engine kaleng-kaleng. Ada banyak studi yang mendasarinya. Dan kalau saya bilang studi, itu studinya level S3. Jadi ini seperti misalnya studinya Pak Sherman. Ya. Ini yang disebutkan di situ tentunya adalah papernya. Tapi di belakang paper itu tentu ada studi S3-nya Pak Sherman ini. Dan ini baru satu chapter tentang satu subbab ya, tentang infiltrasi. Belum lagi tentang ventilasi, belum lagi tentang daylighting, belum lagi tentang radiasi, belum lagi tentang konveksi, tentang konduksi, dan 1.700 halaman isinya adalah referensi ke ratusan, bahkan mungkin ribuan studi S3. Jadi Energy Plus itu amat sangat teknikal. Amat sangat teknikal. Dan kita tidak boleh lupa itu. Karena nanti ya, dalam training ini, di awal-awal seolah-olah masih sulit. Ya, seolah-olah masih sulit. Karena saya memaksa semua peserta training ini untuk mengikuti aspek yang sulitnya dulu. Karena begitu nanti masuk ke dalam GUI, kita sudah punya graphical user interface, semua ini tersembunyi di balik GUI. Akibatnya apa? Banyak orang yang belajar awalnya langsung masuk ke dalam GUI, itu nggak tahu bahwa di belakang GUI itu ada ini. Akibatnya apa? Anggap enteng. Oh, gampang kok, tinggal ganti ini. Tapi ketika dia mengganti itu, dia tidak paham di dalam model yang terganti itu apa. Nah, ini yang saya ingin kita paham sejak awal, bahwa di balik setiap input di dalam Energy Plus itu ada ini. Ya, apapun inputnya, itu ada ini. Jadi tolong sangat hati-hati ketika kita mengganti parameter atau mendefinisikan setiap parameter. Ya, baik, itu tentang engineering reference. Dan dokumen yang kedua yang ingin saya angkat adalah, ini harus jadi kawan baik kita, I/O reference, input output reference. Ya. Input output reference 2.700 halaman. Ya, ini kita harus menjadi kawan baik kita. Ya. Jadi kita lihat di sini ya, bahwa
Di dalam sini ada banyak sekali, ya 2.700 ya, banyak sekali ya, segala macam input-output reference yang kita bisa gunakan untuk mendefinisikan energy plus, ya, mendefinisikan setiap input variabel di dalam energy plus. Ya, misalnya, saya ambil contoh, nanti kita akan ketemu dengan objek ini langsung ya. Kita akan mungkin di beberapa sesi berikutnya ini kita akan memperkenalkan objek namanya simulation control. Ya, jadi pola yang ada di dalam dokumen input-output reference ini adalah ada objek, yaitu objeknya adalah simulation control. Dan kemudian akan disebutkan untuk objek itu inputnya apa saja, input yang valid, ya, input yang valid. Misalnya ini ada field do zone simulation calculation, inputnya adalah yes or no, ya. Sama juga do system sizing calculation yang berikutnya, inputnya adalah yes or no, ya. Sehingga ini adalah objek yang sangat sederhana, simulation control, isinya adalah no yes no yes no yes. Ya, terserah kita mau menginput apa, ya kan. Kemudian, terakhir ada angka. Apa ini angka? Nah, ini dijelaskan di sini. Maximum number of HVAC sizing simulation passes. This field is optional and is only used if the previous field is set to yes. The HVAC sizing simulation approach can use iteration to improve sizing calculation. Jadi ini masalah iterasi simulasi. Ya, semua input ini artinya apa? Ini dijelaskan dalam komentar di sini. Tapi kalau komentarnya masih juga kita belum paham apa itu, silahkan buka input-output reference dan ini bisa kita cari ya, kita search, ya, kita search sehingga kita bisa paham untuk setiap field, ya, setiap field dalam input itu. Apa yang harus kita isikan. Baik, itu tentang input-output reference dan ada 2.700 halaman. Ya, nanti jangan khawatir, kita akan buka input-output reference ini seringkali. Ya, kita tutup dulu. Saya pikir itu saja ya dari documentation yang perlu kita sampaikan. Intinya adalah bahwa Energy Plus adalah program simulasi dan kita harus memperlakukannya sebagai program simulasi. Apapun yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan Energy Plus itu hanya interface saja, hadap muka, ya. Jadi kita jangan menganggap bahwa interface itulah Energy Plus, enggak. Interface itu hanya pembatas agar kita lebih mudah untuk berinteraksi dengan Energy Plus. Apa yang dilakukan Energy Plus, bagaimana dia mengolahnya, itulah yang menjadi fokus dari training kali ini. Ya, tentunya kita tidak akan membahas seluruh aspek Energy Plus yang 1.700 halaman tadi engineering reference itu tentunya tidak mungkin ya. Kalau kita seumur hidup ya, sepanjang umur karir kita katakanlah 20 tahun atau 30 tahun mempelajari Energy Plus satu persatu, itu kan artinya kita mempelajari ratusan studi S3 dari 20 atau 30 tahun yang lalu. Tidak ada gunanya pun kita melakukan itu ya. Seumur karir kita tidak akan habis. Tapi poin saya adalah di dalam training ini kita akan memilih aspek-aspek penting apa saja yang kita perlu pahami ketika kita melakukan simulasi. Tentunya ini dalam level dasar ya, level 1 untuk simulasi energi. Setiap kita mendefinisikan sesuatu, kita harus paham apa yang ada di balik itu. Persamaannya apa? Ya nantinya tentunya persamaannya akan terlalu kompleks buat kita untuk memahaminya, apalagi kalau sudah memasuki iterasi, numerik, ya persamaan diferensial. Tapi sekalipun kita tidak terlalu paham apa itu, ya, kita bisa paham
inputnya apa dan outputnya apa. Itu yang paling penting. Agar kita tahu bahwa parameter-parameter apa saja sih yang mempengaruhi itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Kita sambung di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.